Suara saya sudah terdengar dengan jelas kan ya, teman-teman? Yes, Mas. Oke, baik. Langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Tentunya harapan saya adalah teman-teman dimanapun berada selalu dalam kondisi terbaiknya. Sekali lagi perkenalkan saya Firlam ya, suatu kebanggaan bisa hadir lagi di pertemuan kedua ini tentunya untuk berbagi dan belajar bersama bareng teman-teman. Nah, setelah pertemuan pertama, ternyata menjadi seorang public speaker yang berdampak atau handal atau percaya diri ternyata tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang. Namun, menjadi public speaker yang percaya diri dan memberikan dampak ternyata bisa kita latih dan kita pelajari. Oleh karena itu, tantangan sebagai seorang speaker adalah memastikan dan memahami materi atau topik yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, teman-teman, di sesi kedua ini kita akan membahas tentang metode-metode di dalam public speaking. Namun, sebelum kita masuk ke materi, akan diawali dengan praktek terlebih dahulu dari teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin memastikan apakah teman-teman sudah siap pada pembelajaran malam hari ini. Saya ingin ngecek semangatnya terlebih dahulu. Ya, jika saya bilang apa kabar, teman-teman bisa jawab lagi, hari ini luar biasa. Coba ya. Oke, satu, dua, tiga, kita tes. Apa kabar? Hari Hari ini ini Hari luar ini biasa. luar luar biasa. 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 Gerakannya belum ada. Ayo, yang kompak ya, gerakannya belum ada ya. Apa kabar hari ini? Hari ini Hari ini Luar luar biasa. 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 luar Oke, biasa. baik. Berikan tepuk tangan buat teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan bermain games terlebih dahulu ya, biar teman-teman makin rileks, makin mengenal satu sama lainnya, sehingga terhindar dari perasaan grogi. Gitu. Nama gamesnya sederhana ya. Nama gamesnya itu adalah Jika Maka. Gitu. Nah, tujuan dari games ini adalah untuk melatih salah satu melatih responsif atau tanggapan dari kita semuanya, dari para peserta. Dan yang kedua, tentunya untuk sebagai bahan ajang seru-seruan ketika di dalam kelas baik secara offline maupun secara online. Itu adalah untuk tujuannya. Aturan mainnya yang pertama ya, saya akan bagi ke dalam dua kelompok. Ada kelompok jika dan ada kelompok maka. Gitu. Nah, masing-masing kelompok jika dan kelompok maka tugasnya adalah mempersiapkan satu kata ya, bebas tentang apapun selama itu positif ya. Satu kata aja. Contoh saya nyiapin kata lapar. Ya udah saya siapkan ya. Jangan dipikirkan, kalau boleh ditulis ya. Kalau boleh diketik. Jangan dipikirkan. Boleh ditulis atau diketik ya. Karena apa yang ditulis itu nanti yang harus teman-teman keluarkan. Baik kelompok jika ataupun kelompok maka. Ya, saya ulangin rulesnya. Yang pertama, saya akan membagi ke dalam dua kelompok. Ada kelompok jika dan yang ada kelompok maka. Masing-masing kelompok jika dan maka mempersiapkan atau menuliskan satu kata tentang apapun selama itu positif. Contoh, Kak Taupan sudah nulis tentang panas. Oke. Kak Diki Cindra sudah nulis tentang beruang. Kak Rani sudah menulis tentang takut. Ya, satu kata aja. Gitu. Nah, kemudian saya akan bagi kelompok ya. Untuk di sebelah kiri saya ya ada Kak Abdul, ada Kak Taufan, ada Kak Jevinus, ada Kak Diki Cindra. Itu adalah kelompok jika. Boleh diingat-ingat ya. Boleh diingat-ingat ya. Boleh raise hand yang kelompok jika ya, raise hand seperti yang saya lakukan, kasih reaction raise hand. Nah, yang kelompok jika kasih reaction raise hand seperti yang saya lakukan ya. di, Oke. di Zoom-nya kasih reaction raise hand di Zoom-nya.
Reaction raise hand. Oke, baik. Terima kasih Kak Jepinus, Kak Diki, Kak Taupan, sama Kak satu lagi siapa ya? Kak Abdul, boleh di kelompok jika ya, boleh dikasih reaction. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian untuk kelompok maka ya, ada Kak Rani, ada Kak Nanda, ada Kak Wahyu, dan ada Kak Nabila. Silahkan kasih reaction tepuk tangan. Ya, silakan kasih reaction tepuk tangan. Oke, baik. Biar bisa membedakan kelompok satu dengan yang lainnya. Oke, baik ya. Itu adalah rules ya. Kemudian rules yang ketiga, nanti saya akan menunjuk teman-teman dari kelompok jika untuk menyebutkan kalimat atau kata yang sudah dipikirkannya. Kemudian langsung direspon oleh kelompok maka yang saya tunjuk namanya atau yang saya sebutkan namanya. Contoh ya, saya menyebutkan nama Kataupan dari kelompok jika. Jadi Kataupan tinggal bilang, jika saya titik-titik dan titik-titiknya itu diisi sama kalimat yang sudah Kataupan siapkan. Contoh saya sudah menyiapkan, jika saya dingin, terus saya nunjuk Karani, maka Karani menyampaikan dengan maka saya bla bla. Ya. Jadi yang disampaikan itu tiga kalimat. Jika saya titik-titik diisi dengan kalimat satu kata yang teman-teman siapkan, begitupun jawabnya. Maka saya titik-titik diisi dengan kata yang sudah tim maka siapkan. Jelas semuanya? Jika jelas instruksinya boleh kasih jempol. Boleh kasih jempol. Oke, baik, luar biasa ya. Siap, kita akan mulai. Saya minta semua mic-nya boleh di-unmute. Ya, silakan mic-nya boleh di-unmute. Mic-nya boleh di-unmute. Oke, Kak Jepinus boleh di-unmute mic-nya, Kak Diki, ya, Kak Abdul, biar langsung responsif, saling 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 respon. Oke, Kak Nabila boleh dibuka mic-nya. Kita akan mulai ya. Siap-siap teman-teman yang saya sebutkan namanya langsung menyebutkan jika saya titik-titik. Itu. Oke, kita mulai dalam hitungan pertama. Ya, hitungan mundur. 3, 2, 1. Silakan kata Upan. Jika saya berhasil, Silakan Kak Rani. Maka saya senang. Oke, baik. Berikutnya silakan Kak Diki. Jika saya tidak bisa, Silakan Kak Wahyu. maka saya akan belajar. Maka saya akan belajar. Boleh Kak Abdul. Jika saya haus, Silakan Kak Nanda. Maka saya akan minum. Oke, baik, baik. Sebentar, sebentar. Kayaknya ada yang salah nih. Saya koreksi dulu ya. Teman-teman, apakah tim Maka ya menjawab dari tim jikanya itu menyesuaikan dengan pertanyaannya? Apakah sudah sesuai dengan yang teman-teman siapkan? Sesuai dengan pertanyaan. Disesuaikan ya. Pantesan jawabannya nyambung. Ya, pantesan jawabannya nyambung. Mungkin bukan dulu kalau nyambung. Oke, saya ulangi lagi rulesnya. Ya, saya ulangi lagi rulesnya. Rulesnya adalah teman-teman siapkan. Ya, jangan tim maka khususnya jangan menyesuaikan dengan jika dari tim jika. Ya, jangan mencoba menyesuaikan untuk menjawabnya. Jadi, sampaikan satu kata yang sudah tim maka siapkan. Dapat sampai sini? Dapat? belum. Jadi kalau misalkan contohnya saya sudah menyiapkan satu kata. Jika saya bingung, terus Kak Wahyu. Nah, Kak Wahyu jangan menyesuaikan dengan apa yang saya sampaikan bingung. Jika saya bingung, maka saya nanya. Ya, itu adalah sesuatu yang disesuaikan. Tapi kalau sesuatu itu apa? Kalau Kak Wahyu sudah mempersiapkan katanya terlebih dahulu, sampaikan kata yang sudah disiapkannya. Gitu, Oh dapat? iya, oke. Berarti yang udah disiapin ditulis di sini ya. Ya, Jadi yang saya sudah tulis ditulis, ya. yang sudah ditulis. Oke, benar. Ya, Oke, siap. dapat sampai sini teman-teman? Siap. Berarti nggak nyambung ini berarti.
Nah, itu serunya di situ Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, Serunya di siap, situ. siap. Oke, karena ini tujuannya bukan untuk menyambungkan, tapi untuk Iya, iya, saling siap. responsif. Iya, Ya, iya. saya akan ulang. Yang tadinya tim maka jadi tim jika. Ya, yang tadinya tim jika maka jadi tim maka. Oke, ya kita mulai. Silahkan Kak Rani, Jika saya kerja, silahkan Kak Diki. Maka saya akan tidur. Apa Kak Diki kurang jelas? Maka saya akan tidur. Maka saya akan tidur. Oke, baik. Berikutnya Kananda. jika saya capek, Gimana Kananda? jika saya capek, Jika saya capek, silakan Gajah Pinus. Maka saya buta. Maka saya buta. Jika saya capek, maka saya buta. Apa ya hubungannya capek sama buta? Oke, kalau gitu silakan Kak Wahyu. Jika saya presentase, Jika saya apa, Kak? presentase, Jika saya presentasi, silakan Kak Taupan. Maka saya bahagia. Maka saya bahagia. Wah, luar biasa ya. Silakan Kak Nabila. Jika saya kesal, Jika saya kesal, silakan Kak Abdul. Maka saya bahagia. Maka saya bahagia. Berarti bahagianya Kak Abdul dengan kesal ya. Oke, baik. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat teman-teman semuanya ya. Oke, nah itulah beberapa salah satu games yang mungkin teman-teman bisa bawakan pada saat training online ataupun secara offline ya. Ingat aturan mainnya, kalimatnya harus disiapkan. Kalau secara offline enak, minta dituliskan. Bisa kasih waktu 1 menit, 1 menit ya. Jangan apa yang dipikirkan. Oke, baik. Ya, teman-teman kita langsung akan memasuki praktek yang pertemuan yang kedua. Nah, sebelumnya sebelum kita mulai praktek, ada yang masih ingat kira-kira pembahasan di pertemuan pertama itu apa sih? Ada yang masih ingat? Ya boleh tangannya diturunin, kasihan pegel dari tadi. Reaksinya diturunin. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? tentang cara pembukaan presentasi sih, yang artinya presentasi itu harus melibatkan antara pembuka, isi, dan penutup. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Kak Wahyu. Tepuk tangan dong buat Kak Wahyu ya. Satu lagi, selain itu kira-kira apa lagi? Yang ada lain boleh? 3 poin. Apa kan Anda? Ia melakukan persiapan saat Hmm. ingin presentasi, artian memahami materi. Yang kedua, gestur, yaitu sikap tubuh. Yang ketiga, berpikir positif. Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih Kananda ya. Jadi teman-teman ya, untuk menghilangkan rasa grogi, rasa tidak percaya diri, untuk menghilangkan kalimat-kalimat negatif sebelum teman-teman tampil, harus ingat ya. Salah satu tipsnya adalah ingat berlatih. Apa yang dilatih? Mulai dari melakukan persiapan ya. Melakukan persiapan itu masih ada anaknya. Yang pertama, kuasai materi. Pahami dulu materi, pastikan teman-teman menguasai materi, karena dengan menguasai materi itu adalah dasar di dalam public speaking. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman menguasai materi, kemudian coba terlebih dahulu berlatih baik di depan cermin maupun di record menggunakan handphone. Itu untuk dalam melakukan persiapan. Kemudian yang kedua ada yang namanya sikap tubuh. Ya, cara kita postur berdiri, cara kita postur duduk seperti ini itu harus high power pose, harus menunjukkan orang yang benar-benar percaya diri. Mulai dari sikap tubuh ya, postur tegak, kemudian dari tampilan kayak kamera tidak boleh miring seperti ini, ya di tengah aja seperti ini. Gitu. Kalau secara offline kaki tegak lurus ya, tangan juga harus benar-benar menghindari masuk kantong atau tangan ke belakang. Dan yang terakhir ingat, mind and body are one system. Ketika pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif, maka secara nggak langsung badan kita akan menunjukkan kesan yang positif.
Itulah yang harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin tampil atau ingin menjadi seorang pembicara. Ya. Kemudian di dalam public speaking itu ada yang namanya tipe ya. Itu tidak perlu dibahas. Saya yakin teman-teman sudah mengenali satu sama lainnya. Nah, yang paling penting di dalam public speaking itu ada 4 S. Ya, S yang pertama itu subject mastery yang berkaitan dengan persiapan. Kuasai dulu materi. Lagi-lagi kuasai dulu materi dengan cara berlatih, berlatih, dan terus berlatih. Kemudian yang kedua, sequencing. Susun materi yang akan kita sampaikan menjadi 3 bagian. Introduction atau opening, isi, dan kesimpulan. Ya. Kemudian yang ketiga, showmanship. Bahasa tubuh seorang speaker dapat memberikan materi yang disampaikan menjadi lebih menarik. Mulai dari eye contact, ya posisi berdiri atau posisi duduk seperti saat ini, terus gerakan tangan itu seperti apa. Ya, walaupun nanti secara teknisnya kita akan bahas di pertemuan ketiga. Dan yang terakhir, ya jika teman-teman nanti untuk presentasi yang harus memunculkan materi yang ingin disampaikan, buat slide presentasi yang mudah dimengerti, menarik, dan meninggalkan kesan yang mendalam. Hindari tulisan-tulisan yang kecil. Ya, hindari tulisan-tulisan yang kecil. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Aman sih, Pak. Oke, aman ya. Baik, kalau gitu saya akan tunjuk ya untuk praktek pada malam hari ini. Boleh teman-teman diingat-ingat ya. Yang pertama saya akan tunjuk Kak Taupan. Ya. Habis Kak Taupan ada Kak Rani. Habis Kak Rani ada Kak Nanda. Yang keempat ada Kak Wahyu. Kelima ada Kak Nur Hidayati. Keenam ada Kak Diki. Ketujuh Kak Jepinus. Kedelapan ada Kak Nabila. Dan terakhir ada Kak Abdul Rosid. Oke, sudah jelas teman-teman? Sudah jelas semuanya? Ya. Jika teman-teman sudah jelas dengan instruksinya dan sudah siap untuk memulai prakteknya, silakan ketik di kolom chat, saya siap. Boleh, silakan ketik. Ya. Boleh ketik di kolom chat. Saya siap. Wow, luar biasa. Ada Kak Wahyu Adam, saya siap. Ada Kak Taupan, saya siap. Kak Jepinus, saya siap. Kak Nanda, saya siap. Kak Rani, saya siap. Kak Nur Hidayati, saya siap. Kak Nabila, Kak Yana, saya Maafkan, siap. Luar biasa. Oke, baik teman-teman ya. Baik, langsung saja kita sambut yang pertama Kak Taupan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Taupan, teman-teman. Baik, Silakan Kak Taupan. terima kasih teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali, bertemu dengan saya, Taufan Haris Saputra. Sebelumnya saya mau tanya nih, pasti banyak yang suka drakor ya? Ya, cewek-ceweknya nih. Karena mungkin ada yang udah pernah nonton yang judulnya Queenmaker, karena berhubungan nih dengan apa yang dengan tema yang ada nih, yaitu tema sukses mensukseskan orang lain. Ya, jadi di dalam film tersebut saya berceritanya tentang cerita filmnya ya. Jadi saya nggak akan nunjukin video filmnya. Saya hanya menceritakan filmnya. Oke, jadi baik, di dalam film tersebut ada satu tokoh yang dia sangat bagus skillnya, yang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu dia bekerja di salah satu perusahaan. Bagaimana caranya dia berada di posisi yang strategis yang membuat perusahaan itu maju, bahkan dalam masalah seberat apapun dia bisa memutarbalikkan hal itu menjadi satu yang pencapaian yang berhasil, yang pencapaian yang tinggi gitu untuk profitnya. Sampai satu waktu ada satu masalah di dalam perusahaan tersebut yang masalahnya itu berhubungan dengan kemanusiaan, dengan hati nurani. Jadi membuat si tokoh utama ini dia terenyuh gitu hati nuraninya. Dia mencoba untuk menutupi satu masalah tersebut, tapi karena bentrok dengan hati nuraninya, pada akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dia keluar dari perusahaan tersebut dalam arti ditendang gitu ya, ditendang dari perusahaan itu karena memang tidak mau menuruti apa yang perusahaan itu mau gitu. Jadi
ketika dia ditendang dari perusahaan itu, dikeluarkan dari perusahaan itu, namun dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia mempunyai skill-skill yang mumpuni. Di balik itu, dia mencoba untuk balas dendam ya, revenge lah, balas dendam kepada perusahaan tersebut yang sudah sewenang-wenang terhadap kemanusiaan. Akhirnya dia mencoba untuk maju ke dalam dunia politik. Yang mana kenapa dia maju ke dalam dunia politik? Karena di pemimpin perusahaan tersebut itu juga maju ke dalam dunia politik. Namun dia tidak sebagai yang majunya sebagai mencalonkan dirinya, tapi dia mencoba menunjuk satu orang untuk maju mencalonkan diri sebagai saingan dari pemilik perusahaan tersebut. Yang sampai pada akhirnya dengan segala macam dramanya itu, si penantang dari pemilik perusahaan tersebut itu berhasil mengalahkan pemilik perusahaan tersebut sampai hancur berkeping-keping, yang pada akhirnya si tokoh yang tadi saya maksud itu berhasil membalaskan dendamnya. Itu. Baik, mungkin kesimpulannya dari sini saya melihat walaupun usia kita setua mungkin, walaupun kita ditendang dari perusahaan manapun, karena yang namanya karyawan itu tidak ada titik aman. Sampai kapanpun kita pasti akan tergantikan, gitu. Jadi, tapi ketika kita mempunyai skill yang mumpuni, kita mampu untuk bangkit dengan apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Makanya dari sini saya mau belajar public speaking ini, ya salah satunya adalah untuk mengasah skill-skill saya yang mungkin akan nanti saya gunakan di kehidupan saya selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin itu presentasi dari saya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan dong buat Kak Taupan ya. Luar biasa. Sudah ada opening, ada isi, dan diakhiri dengan kesimpulan ya. Oke, baik. Nanti di akhir kita akan bahas ya. Kita akan sharing. Berikutnya tadi siapa? Kak Rani ya. Siap, Kak. Silakan Kak Rani. Oke. Selamat malam. Ketemu lagi. Namaku Rani. Hari ini aku mau nyampein public speaking aku dengan tema belajar bahasa Inggris secara otodidak. Oke. Kita tahu kalau bahasa Inggris itu penting. Ya, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi aku mau cerita dulu gimana aku bisa tertarik dalam bahasa Inggris. Jadi dulunya itu aku sempat tertarik di idiom. Idiom itu kalau kalian tahu, itu adalah bahasa kiasan kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi berawal dari ketertarikan, kemudian untuk membangun motivasi itu juga nggak mudah kan, walaupun sudah tertarik, harus bangun motivasi. Nah, saran dari aku kalau ingin membangun motivasi itu dengan cara menyempatkan diri untuk belajar, bukannya mencari waktu luang atau kalau ada waktu luang aja gitu baru belajar. Nah, setelah aku belajar bahasa Inggris sampai saat ini, aku jadi sadar kalau belajar bahasa Inggris itu nggak hanya melulu belajar dari buku aja kayak di sekolah, tapi juga ada banyak cara untuk belajar bahasa Inggris. Jadi aku mau membagikan tips. Tips yang pertama, yaitu kita harus mempunyai goal atau tujuan dalam belajar bahasa Inggris. Goal itu bisa aku bagi lagi menjadi speaking, listening, writing, reading, dan grammar. Nah, itu dipilih salah satu untuk kita fokuskan untuk belajar. Lalu yang kedua, yang pastinya kita harus membangun lingkungan belajar sendiri, karena ini kan secara otodidak. Cara membangun lingkungan sendiri itu bisa dimulai dari yang mudah dulu, sama pengaturan handphone. Kita bisa ubah pengaturan handphone kita menjadi berbahasa Inggris. Lalu yang kedua, perbanyak input dalam bahasa Inggris. Berpindahlah bahasanya, tetapi topiknya tetap sama, yaitu topik yang kita minati. Tapi kita menikmati topik tersebut dengan cara menonton, mendengar, maupun membaca dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, join komunitas berbahasa Inggris. Keempat, yaitu dengan latihan. Latihan dengan teman, saudara, maupun dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri ini bisa dengan cara di depan cermin, maupun dengan direkam dengan kamera. Nah,
Itu aja yang mau aku sampaikan. Pesan aku di sini yaitu mulailah belajar bahasa Inggris. Jika sudah mulai, maka mulailah konsisten belajar bahasa Inggris. Lalu, satu hal yang paling aku rekomen dalam belajar bahasa Inggris yang santai dan menyenangkan itu dengan cara mengikuti komunitas berbahasa Inggris. Di mana kita jadi nggak ngerasa sendiri dalam belajar, juga komunitas itu menjadi pengingat kita untuk terus belajar. Dan juga dalam belajar bahasa Inggris harus kita ingat poin ini, input sebanyak-banyaknya, diproses, dipelajari, dan jangan lupa output, yaitu mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih sudah mendengarkan saya sampai saat ini. Selamat malam. Oke, baik. Selamat malam Kak Rani. Wow, tepuk tangan dong buat Kak Rani ya. Saya jadi terpikir nih karena kemampuan bahasa Inggris saya juga masih di bawah rata-rata. Wah, terima kasih nih sarannya Kak Rani. Oke, berikutnya ada siapa? Oke, silakan Kak Nanda. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan sharing sih sebenarnya sama teman-teman semua tentang culture shock. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang merantau gitu kan dari daerah aslinya, pasti akan mengalami yang namanya culture shock dari segi budaya, makanan, dan lain sebagainya. Di sini akan saya tekankan yang saya rasa saya culture shock banget yaitu makanan gitu kan. Karena di tempat saya kan asalnya dari Kalimantan. Nah, itu tuh makanannya kayak asin. Nah, sedangkan kalau di Jawa Timur kan terkenal sama makanan yang manis-manis, mau dari sebagainya gitu kan. Nah, jadi selain makanan juga yang saya culture shock di sana, di tempat asal saya, eh, Pontianak itu kan tempat lewatnya garis khatulistiwa. Jadi di sana itu panas banget gitu kan. Ketika saya datang ke sini itu cuacanya dingin banget gitu. Jadi saya yang dulunya banyak mempersiapkan kipas angin dan lain sebagainya, di sini saya nggak perlu beli kipas angin gitu kan. Cukup beli selimut yang tebal aja udah cukup gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin dari teman-teman juga pasti sering mengalami yang seperti itu, tapi bagi yang pernah mengalami eh, perpindahan kota dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kesimpulan yang saya ingin sampaikan, kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, apalagi sama orang-orang di sekitarnya. Intinya yang menurut saya di Jawa ini orang-orangnya sangat ramah, baik-baik juga ya, dan juga saling menghargai budaya satu sama lainnya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Berikan tepuk tangan buat Kak Nanda ya. Wow, culture shock ya dari makanan. Luar biasa. Saya sih belum pernah tinggal di Kalimantan ya. Mudah-mudahan bisa kesampaian ya ke sana ya. Biar bisa ngebedain juga apakah saya akan kaget dengan makanan-makanannya atau tidak gitu. Oke, mungkin dengan budaya-budaya atau kultur yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nanda. Berikutnya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan saya Wahyu Adam ya, yang dibilang Kananda. Saya juga perantau. Saya perantau dari Sulawesi. Di sini saya akan membahas salah satu yang keseringan hari-harian kita ya, komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia untuk hidup. Dalam menjalin relasi, manusia membutuhkan melakukan interaksi dengan cara berkomunikasi. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa jenis-jenis komunikasi yang biasa kita lakukan gitu. Ada namanya komunikasi verbal, non verbal, ada antar budaya, dan komunikasi media massa. Itu yang saya tahu sih. Masih banyak lagi yang lainnya juga, tapi yang saya akan bahas di sini komunikasi verbal ya. Komunikasi verbal itu komunikasi yang merupakan menggunakan simbol-simbol verbal, menggunakan lisan
Seperti contohnya kayak komunikasi lisan ya. Ketika dua orang melakukan interaksi berbincang-bincang atau gosip lah ya kayak gitu, ngegibah lah. Kalau di kelas itu adalah komunikasi verbal keseharian kita yang menggunakan fisik gitu ya kan. Dan di samping komunikasi verbal kita akan ada namanya non verbal juga. Non verbal itu komunikasi yang dilakukan dengan cara pesan non verbal, menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasinya dengan menggunakan kalimat atau mulut, dan juga ada dengan tekstur badan, ekspresi wajah, bahasa tubuh ya yang saya bilang tadi, sentuhan atau penampilan. Seperti contoh, orang Jawa ketika mempersilahkan tamunya selalu menggunakan jempol dengan kesopanannya, monggo gitu ya kan. Kalau di Makassar itu dengan pakai bahasa tubuh, bahasa tubuhnya kalau berterima kasih itu selalu tunduk juga, sama dengan di bahasa, sama dengan di Jepang gitu. Jepang dengan cara dia menghormati seseorang dengan menunduk. Dan juga ada beberapa yang verbal non verbal lainnya juga yang biasa teman-teman dapatkan di sekolah atau di tempat kerja. Dengan cara menunjuk itu sesuatu kode ya, dengan cara menggeleng-geleng kepala, sesuatu dengan kata-kata tidak, itu salah satu non verbal. Jadi intinya dalam komunikasi itu paling intinya itu sesuatu yang kita harus lakukan, mau verbal atau non verbal, itu harus dengan kata-kata positif biar tidak terjadi kayak konflik gitu. Itu saja dari saya, kesimpulan dari komunikasi non verbal dan verbal. Terima kasih, selamat malam. Oke, baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Wahyu Adam. Oke, berikutnya. Silakan. Masih di mute. Masih di mute Kak Nur Hidayati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Mohon maaf kalau mungkin nanti saya ngomongnya agak belibet karena ini memang kurang persiapan, karena memang saya sakit, cuman maksa untuk hadir. Untuk kesempatan kali ini, untuk public speaking saya mencoba untuk membahas tentang sukses mensukseskan orang lain. Mungkin tiap orang punya kriteria berbeda tentang sukses. Ada yang menargetkan jabatan itu adalah ukuran kesuksesan, ada yang menargetkan kekayaan itu adalah ukuran kesuksesan, kemudian ada yang menargetkan juga mungkin ketampanan, kecantikan itu adalah ukuran kesuksesan, tapi mungkin berbeda untuk saya. Ukuran kesuksesan itu manakala kita memberi banyak manfaat untuk orang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Kita tidak perlu muluk-muluk. Misalnya kita pas jalan, ada nenek-nenek tua yang mau menyeberang, maka kita bantu mereka sampai ke seberang jalan. Itu sudah menunjukkan dan mengukur kesuksesan seseorang, menurut saya. Dan ini saya selalu terapkan untuk anak-anak saya di rumah ataupun di sekolah. Jadi saya selalu menerapkan ke siswa saya, anak-anak saya di rumah, bahwa ukuran kesuksesan itu bukan karena dari materi atau dari jabatan. Jadi dari keikhlasan kita untuk menolong dan memberi manfaat untuk orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Nur Hidayati. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Kak Nur Hidayati. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan lekas sembuh segera mungkin. Oke, baik. Berikutnya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman ya, mana yang lebih penting, antara proses lebih penting daripada hasil atau hasil lebih penting daripada proses?
Proses Nah, lebih kalau penting Proses, daripada hasil. proses nah, dulu. ya betul, betul teman-teman. Saya juga setuju dengan proses itu lebih penting daripada hasil. Karena begini, tanpa adanya proses, tentu saja seseorang tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Maka dari itu, peran sebuah proses itu sangatlah penting daripada hasil akhir yang didapatkan. Hal yang sulit dilakukan manusia adalah mengambil langkah pertama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Banyak orang yang berpikir bahwa hasil itu adalah segalanya, namun lupa bahwa ada proses panjang di balik itu semua, di balik yang kita lakukan. Makanya peran proses itu sangatlah penting dibandingkan hasil yang nanti kita dapatkan. Setidaknya kita itu bisa belajar bahwa kadangkala hasil yang didapatkan tidak sesuai atau tidak selanjutnya dengan proses yang kita lakukan. Maka dari itu perlu kita garis bawah ini, nikmatilah sebuah proses karena itulah yang terbaik yang bisa menjadi mentor kita selamanya. dan proses juga dapat melatih mental seseorang. Butuh mental yang kuat hanya untuk sekedar mendapatkan suatu hasil, dan dalam hal ini tentu kita harus terbiasa dengan proses itu sendiri agar mental yang kita miliki ini bisa terlatih dengan sendirinya. Dan orang yang paham akan proses akan lebih menghargai hasil akhirnya. Meskipun banyak hal yang dilalui untuk mendapatkan sebuah hasil, tetapi ada saatnya kita bisa belajar bahwa terkadang hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan proses yang kita lakukan. Kesimpulannya itu nikmatilah proses, dan apapun hasilnya ya nikmati aja. Karena ada pepatah mengatakan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat Kak Diki ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Diki. Selanjutnya, silakan. Saya nomor 7 ya. Silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melanjutkan kegiatan kita soal lupa lagi apa kegiatan ini. Oke, tenang Kak, tenang, relax dulu, baru lanjutkan. Public speaking. Lama juga ingat. Yang terhormat Kak Firlan, juga teman-teman yang saya kasihi. Saya akan mencoba membawakan materi tentang sukses menyukseskan orang lain. Pada tahun 2000, saya awal-awal saya berkecimpung di dunia mahasiswa, saya punya keinginan dan bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin. Di situ saya mulai banyak terlibat di organisasi mahasiswa, baik di dalam maupun di luar, sehingga saya banyak berkenalan dengan banyak teman di berbagai kampus, bahkan tidak hanya di Jakarta, tapi hampir di seluruh Indonesia. Dengan itu saya banyak belajar dari teman-teman itu semua, karena dalam diri saya berpikir pasca saya selesai kuliah, saya akan pulang kampung dan saya akan membangun kampung. Persis seperti itu dulu cita-cita saya. Setelah itu berubah, tidak lagi dengan itu, tapi saya berpikir lebih baik saya berbisnis supaya mungkin kehidupan saya ke depannya akan lebih baik.
Saya mulai usaha keluar daerah dengan mengirim barang ke luar daerah ke wilayah Papua, sehingga saya merasa ekonomi saya lebih terbantu sambil saya kuliah sambil usaha begitu. Saya merasa itu cukup lumayan pendapatan saya, dan saya sudah mulai berpikir kuliah di nomor 2 kan. Kuliah di nomor 2 kan, akhirnya saya kuliahnya terlunta-lunta, udah nggak terlalu berpikir soal itu. Singkat cerita, sebelum kuliah saya selesai, saya jatuh sakit. Saya sakit dan cukup lama, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi kuliah saya berantakan, usaha saya hancur. Pada tahun 2014, sebelum pemilu, saya pulang kampung. Karena berobat di Jakarta sudah tidak cukup tidak sembuh-sembuh, akhirnya saya pulang kampung untuk berobat di kampung alternatif. Di saat saya sampai di kampung, persis malam sekitar jam 9 apa jam 10, teman saya yang dari Jakarta, dia ada kegiatan di kampung, sosialisasi pemilu untuk suksesi caleg yang dari Jakarta. Jadi saya juga tidak tahu ketika saya jalan di jam 9 malam itu kan, saya nggak tahu mobil siapa yang lewat atau siapa. Kan saya jalan, namanya di kampung kan bebas lah saya main kemana aja. Dia lewat waktu itu malam itu, dia langsung SMS saya ketika dia lihat saya. Tapi mobil kan tetap jalan. Mungkin SMS masuk ke saya tuh waktu itu udah cukup, mungkin sekitar sudah 3 atau 4 kilo atau 5 kilo masuk saya. Saya balas, tadi kamu ya, panggil saya Om. Om ada di situ ya? Di sini ya. Saya bilang, Om, benar Om. Ini apa tadi mobil Om yang lewat? Karena mobil sekitar beberapa menit itu cuma mobil itu yang lewat. Oh iya iya, ya udah. Nanti kapan kita janjian ketemu? Akhirnya sudah. Itu kita ngobrol panjang panjang lebar lewat SMS. Akhirnya kita tetapkan waktu, tempat, janjian kita ketemu. Selang beberapa hari lah, 1 atau 2 hari kita janji ketemu di kota kabupaten untuk bicara soal legislatif dari salah satu partai untuk di pusat DPR RI. Akhirnya sudah, saya bertemu dengan mereka, saya mulai melakukan konsep, sekarang saya nawarkan konsep begini, desain segala macam, sampai pada tahap sosialisasi. Mulai dari cetak spanduk, bendera, terus stiker, sampai titik-titik mana yang harus kami datangi untuk sosialisasi. Sudah akhirnya disetujui dengan dari calon tersebut. Akhirnya malamnya saya pulang. Saya sudah bawa tim, beberapa orang teman-teman pulang. Kami akomodasi, transportasi segala macam sudah diberes segala macam. Akhirnya kami kerja mulai dari besoknya itu sampai beberapa hari itu kita nggak pernah berhenti bekerja. Setelah itu kita buat report, laporan untuk progres kerja kita. Berikutnya supaya kita lancar untuk urusan dananya, jadi kita harus buat report terus. Setelah itu singkat cerita, akhirnya tim yang teman-teman kerja itu mendapat suara terbanyak, dan dia terpilih menjadi DPR RI. Maksud saya begini, saya cerita ini, saya punya kepuasan tersendiri dalam urusannya seperti ini.
banyak hal yang saya kerjakan untuk banyak orang, sudah beberapa orang saya kerjakan begitu. Tapi saya bertanya-tanya terhadap diri saya, kenapa saya sendiri kok nggak bisa-bisa, nggak maju-maju? Bukan dalam urusan supaya saya menjadi anggota legislatif, bukan. Dalam soal public speaking itu loh, soal bagaimana saya bisa menceritakan sesuatu yang sistematis, sesuatu yang lebih tertata dengan baik supaya orang dapat mengerti. Mungkin dalam forum-forum yang tidak formal itu saya bisa aja bisa cerita lancar. Kalau agak formal sedikit, saya punya penyakitnya seperti tadi. Saya bisa lama bicara tuh 1 menit atau 2 menit, tidak bisa lebih dari itu. Kenapa? Ini sudah hilang blank dari sini, dari otak saya itu sudah blank. Jadi dia otomatis nggak bisa dikontrol, ini memang hilang sendiri. Itu udah penyakit dari dulu. Jadi makanya saya kira tema yang saya pilih sukses untuk menyukses orang lain ini juga, saya kira saya mengharapkan bahwa dengan saya mengikuti ini, ada orang lain juga yang bisa menyukses saya soal public speaking. Begitu, terima kasih, kira-kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Jepinus ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Jepinus ya. Mudah-mudahan yang menjadi goalsnya bisa tercapai di kelas ini. Namun tentunya memang butuh konsistensi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Luar biasa ya terdengar dari ceritanya, bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan buat saya juga. Oke, baik. Berikutnya ada Kak Nabila. Silakan Kak Nabila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya Kak, kalau ada berisik. Soalnya lagi di kampus. Baik Kak. Perkenalkan, nama saya Nabila Kayana. Saya di sini mau menceritakan tentang pengalaman saya bersekolah di sekolah menengah kejuruan. Dari kecil hobi saya menggambar, dan sampai akhirnya saya memutuskan sekolah di sekolah menengah kejuruan yang berjurusan tata busana karena suka banget dengan menggambar. Terus di jurusan tata busana tersebut nggak cuma mempelajari cara menjahit aja, tetapi juga ada yang mendesain, mengenal jenis bahan, membuat pola, sampai menghias pakaian. Banyak banget yang dapat dipelajari di sana. Selain itu, kita juga bisa mengecat gambar, mengecat bahan, bermain dengan berbagai jenis warna, dan payet busana. Kalau ditanya kenapa sih saya dulu lebih memilih SMK dibanding SMA, karena dengan sekolah di SMK itu saya dibekali banyak kemampuan khusus yang bisa dipelajari di jurusan tersebut, yang bisa mengembangkan kreativitas saya. Dan semua murid di sana pasti punya keterampilan yang bisa langsung digunakan. Setidaknya kalau kita ternyata tidak bisa melanjutkan kuliah, kita bisa lanjut kerja atau membuka usaha sendiri dengan memanfaatkan keterampilan yang sudah dikuasai tersebut. Selama saya bersekolah di SMK di jurusan tata busana tersebut, saya tidak pernah merasa sia-sia mempelajari apapun yang diajarkan di jurusan tersebut. Saya bangga sekolah di SMK berjurusan tata busana. Karena saya memilih keterampilan yang masih sangat berguna sampai saat ini. Kadang di waktu senggang saya masih menyempatkan diri untuk membuat project fashion, walaupun hanya digunakan untuk diri sendiri. Kadang ada juga teman atau tetangga mau buatin baju ke saya, dan itu menjadi pendapatan bagi saya. Meskipun banyak banget yang menganggap sepele jurusan tata busana ini, tapi aku percaya banyak banget peluang bisnis di sini.
prospek kerja yang menjanjikan di sini seperti fashion designer, fashion stylist, pengusaha, ahli tekstil, dan masih banyak lagi. Dan rata-rata di jurusan ini lebih dominan ceweknya. Padahal cowok juga bisa masuk di jurusan ini. Tapi kebanyakan cowok lebih memilih ke jurusan teknik atau lain sebagainya. Padahal cowok juga mampu di jurusan tata busana ini karena kebanyakan cowok itu kayak gengsi, malu. Padahal juga kan desainer cowok yang sukses dan terkenal juga banyak. Seperti Ivan Gunawan, Rinaldi Yunardi, Heri Halim, dan masih banyak desainer lainnya. Kuncinya cuma satu yang kita harus percayai adalah percaya diri, tujuan, kemampuan, dan pengetahuan yang kita punya. Sesuai moto di SMK, SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Nabila ya. Baik. Sukses. Berikutnya silakan Kak Abdul Roshid. Suaranya belum kecil, Pak. Suaranya kecil. Masih kecil, Pak. Ya. Kecil. Mantap, pas. Udah pas. Bisa kedengaran? Oke, cukup, Pak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada hadirin dan teman-teman yang semua. Perkenalkan, saya informasi dari para kebun. Saya juga akan menyampaikan presentasi sesuai dengan kurang dekat speakernya. Agak kecil, Pak. Kurang kedengeran, Pak. Kurang kedengaran. Ya, Pak. Pelan banget, Pak. Iya, kedengaran, Pak. Nah, sekarang udah lebih besar, Pak. Lebih besar. Oke. Segitu. Udah pas. Oke, Cukup. Saya akan cukup. Saya akan mempresentasikan sesuai dengan job atau pekerjaan yang saya geluti sekarang, yaitu saya bekerja sebagai staf tata usaha di sebuah sekolahan. Maka yang akan saya presentasikan yang mungkin yang diingat atau awal karir saya, yaitu awalnya saya bisa mengetik. Dari mengetik ini, dulu saya awalnya sebelum saya staf usaha, saya karena ikut bekerja di sebuah rental komputer, dan alhamdulillah dengan saya bisa mengetik, saya sekarang bisa kerja di sekolahan sebagai staf usaha. Maka presentasi yang akan saya bawakan yaitu mengenai teknik mengetik cepat, dan ada berbeda sama yang lain. Kecepatan dalam sesuatu pekerjaan memang itu sangat diperlukan sekali. Apapun jenis pekerjaannya, cepat itu endingnya akan sebuah keberhasilan yang akan memuaskan. Seperti kita ketahui, sebuah balapan motor atau misalkan motor GP, seorang rider akan mempunyai kepercayaan tingkat tinggi apabila dia berada di posisi pertama. Tapi misalkan seorang pemain bola dengan mempunyai teknik kecepatan lari, dia juga akan diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Begitu juga dalam teknik mengetik cepat, itu dalam sebuah pekerjaan, misalkan yang kita di sebuah perkantoran, pasti bos atau atasan kita pasti akan lebih mempercayai kita apabila kita dalam mengetik itu lebih cepat daripada teman-temannya. Nah, dari itu, untuk dapat kita mengetik dengan cepat, ada teknik-teknik yang harus kita pelajari. Untuk rincinya, saya telah membaca dari sebuah
website yang ditayangkan oleh liputan6.com mengenai teknik mengetik cepat itu diringkas menjadi 5 poin. Yang pertama, pada pengetikan cepat kita harus fokus pada penempatan jari. Jadi fokuskan kita untuk mengetik dengan teknik 10 jari. Di mana penempatan jari kiri atau jari kanan, misalkan jari kiri, jari kelingking penempatannya di A, S, D, F, dan jari kanan mungkin dari C, K, L, dan yang lainnya. Yang kedua, cobalah untuk tidak melihat keyboard. Jadi setelah kita menghafal penempatan jari di huruf-huruf keyboard itu, coba kita berusaha untuk tidak melihat keyboard. Yang kita pandangnya itu monitornya. Nah, contohnya kita mengetik apa yang kita hafal, misalkan kita mengetik Pancasila, jadi tanpa melihat dari keyboard. Kalau Pancasila dari 1 sampai 5 kita bisa ganti lagi dengan mungkin dari pembukaan yang berbeda. Yang ketiga yaitu dengan terus berlatih. Jadi setiap hari kita berlatih, misalkan 1 paragraf, 2 hari, hari keduanya mungkin 3 paragraf atau 5 paragraf dan seterusnya. Yang keempat dari teknik mengetik cepat itu yaitu dengan memperbaiki postur tubuh. Karena kalau postur tubuh kita tidak sesuai dengan aturan, maka kita mengetiknya akan terlalu capek dan tidak tahan lama. Jadi teknik duduknya perlu diperhatikan, di mana postur tubuh yang baik yaitu dadanya lurus, kakinya harus menempel pada lantai dan sebagainya. Yang kelima, yang terakhir yang harus kita perhatikan bahwa kita harus mempelajari teknik-teknik kombinasi antara huruf dengan huruf atau disebut juga seperti misalkan CTRL-A untuk memblok semuanya atau dengan mengcopy CTRL-C dengan CTRL-V. Ya, itulah 10 menit dari teknik mengetik cepat yang saya pelajari. Yang ringkasannya yaitu ada 5. Yang pertama, fokus pada penempatan jari. Yang kedua, cobalah untuk berlatih untuk tidak melihat keyboard. Yang ketiga, terus berlatih. Yang keempat, memperbaiki postur tubuh. Yang kelima yaitu dengan mempelajari tombol struktur. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat Kak Abdul. Wah, bisa terima kasih Kak Abdul atas pemaparannya. Kita bisa berlatih mengetik secara cepat. Oke, baik teman-teman semuanya sudah melakukan praktek. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang meriah ya buat teman-teman. Saya yakin di setiap teman-teman memiliki perasaan tersendiri ketika melakukan praktek. Bisa saja ada yang sudah puas atau bahkan aduh kayaknya tadi tuh saya belum selesai. Harusnya ngomong ini kok nggak keluar gitu. Ya, ternyata banyak hal yang mesti kita pikirkan atau mesti kita persiapkan sebelum kita tampil. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau sharing sebelum saya masuk ke materi berikutnya? Kira-kira perasaannya seperti apa pada saat tampil tadi? Saya dulu lah. Boleh, silakan Kak Jepinus. Iya, saya seperti tadi, kelemahan saya itu memang selalu di situ. Saya kalau untuk grogi, saya bisa atas sih. Untuk grogi terus untuk tampil, mungkin pede nggak terlalu pede banget. Cuma persoalan blank itu yang sampai sekarang itu saya juga masih bingung kok. 1 menit pertama atau menit kedua tuh udah maksimal itu pasti blank itu. Itu selalu seperti itu. Itu kasus saya tuh hampir beberapa kali memang seperti itu di saat saya memberikan pembekalan terhadap teman-teman yang untuk rekrutmen segala macam juga seperti itu. Itu yang bikin baru timbul gak pedenya. Setelah itu blank, itu baru timbul gak pedenya. Tapi awalnya memang saya pede menjelaskan segala macam. Tapi di menit pertama, kalau nggak di blank di menit pertama atau di menit kedua itu pasti blank itu. Itu seperti itu. Itu kelemahan saya itu. Awalnya sih pede aja. Kalau memang saya ini sih pede aja. Cuma di situ di blanknya itu yang saya juga belum bisa atas itu. Terima kasih. Oke, baik Kak Jepinus ya. Memang biasanya ketika kita berbicara di awal itu selalu ada aja gangguannya. Seperti grogi itu adalah biasanya muncul di awal.
Pada kesananya grogi itu menurun atau bahkan menghilang. Nah, kalau untuk mengatasi blank, blank ini kan sesuatu yang kita mau menyampaikan pesan, tapi lupa apa ya yang ingin kita sampaikan tersebut, gitu ya. Nah, biasanya ya Pak Jabinus itu ini mungkin memang bisa dicoba karena terkadang setiap orang belajarnya itu berbeda-beda. Tapi yang biasanya saya lakukan ya awal-awal saya selalu sering blank, tapi blanknya Pak Jepinus itu tenang. Itu kuncinya. Sehingga tadi ketika Kak Jepinus praktek, blank itu tetap tenang gitu. Tidak panik, hanya memang bilang secara verbal, aduh saya lupa itu. Itu masih manusiawi. Nah, biasanya yang saya lakukan untuk menghindari rasa blank itu memang balik lagi. Ya, sebenarnya kita sudah benar-benar matang belum memahami materi yang ingin kita sampaikan. Gitu. Kalau ada istilah-istilah kalimat-kalimat yang tidak familiar di dalam diri kita atau dalam pikiran kita, maka kita harus sering berlatih mengucapannya. Gitu. Atau mungkin bisa diganti kalau misalkan public speaking ya bisa diganti dengan bicara di depan banyak bicara di depan umum. Gitu. Kalau tadi kan Kak Jepinus lupa kalimat public speaking gitu ya. Public speaking, ya. Ya, public speaking ya. Sebenarnya saya tahu arahnya kemana tapi nggak enak kalau mau nembak itu makanya saya biarkan aja itu misalkan Kak Jepinus bisa ganti kalimat public speaking itu karena nggak familiar mungkin dalam pikiran kita bisa diubah dengan bicara di depan umum itu adalah salah satu tipsnya karena memang benar sekali seperti yang Kak Jepinus katakan ketika kita sudah ada satu blank kadang rasa percaya diri itu menurun kadang rasa percaya diri itu menurun. Tapi poinnya ya karena pembawaan KJ Pinus ini tenang, itu yang menjadi nilai jualnya. Sehingga sepanik-paniknya KJ Pinus, walaupun tadi coba berusaha berpikir, tapi tetap tenang. Walaupun memang terlihat, ya blanknya itu terlihat, tapi tetap tenang. Itu kuncinya. Ya jadi coba dilatih dengan cara memfamiliarkan kalimat yang ingin disampaikan. Seperti itu ya KJ Pinus ya. Dan pastikan benar-benar materi yang ingin disampaikan tuh dipahami. Kalau memang lupa ya bisa membuat catatan-catatan kecil. Seperti itu Kak Jepinus. Mudah-mudahan ada gambaran dan bisa membantu ya Kak Jepinus. Namun kuncinya memang harus terus dilatih Kak. Terus kita latih. Itu. Coba sampai tidak ada atau sampai hilang blanknya latihan di depan kaca atau sambil direkam. Gitu. Baik ya, mudah-mudahan ada gambaran ya Kak Jepinus. Ada lagi yang lain teman-teman? Boleh, silakan Kak Nur Hidayati. Iya, tadi yang saya rasakan saat public speaking itu kok rasanya nervous gitu ya. Kemudian grogi, mau ngomong itu kaku, karena kaku akhirnya ingin cepet-cepet mengakhiri gitu Kak. Gimana ini solusinya? Oke, baik, benar sekali ya. Saya masih ingat pertama kali saya tampil bawain training ya. Kayaknya tuh saya ngomong tuh cepet banget. Karena ada pikiran, waduh saya harus cepet-cepet selesai. Itu karena nervous tadi. Nah, tipsnya adalah ini teman-teman. Hindari, ya usahakan maksudnya adalah mengusahakan ketika kita memulai berbicara itu sudah dalam kondisi tenang. Itu. Kalau kita belum tenang, jangan memulai berbicara. Walaupun memang dituntut dengan waktu, kita dikejar dengan waktu. Tidak mungkin ketika kita sudah dipersilakan, kita diam aja. Kuncinya, ketika kita sudah tahu giliran kita mau tampil, biasanya yang saya lakukan sebelum naik ke panggung atau sebelum mulai, makanya saya buka Zoom duluan, itu saya latihan tarik nafas dulu sampai benar-benar tenang. Sampai pikiran yang lain-lain di pikiran saya itu hilang. Dalam artian, fokus saya mau bawain training. Fokus saya adalah mau bawain training. Gitu. Ya, karena memang perlu dilatih dan perlu dicoba. Ya. Karena yang namanya nervous itu ya biasa. Kalau kita belum terbiasa ya pasti ada yang namanya nervous. Tapi yang namanya public speaking itu akan ada proses di mana errornya. Ketika kita sudah terbiasa naik satu tingkat, maka error-error tersebut akan mulai menghilang. Yang tadinya nervous, oh nervousnya sudah hilang. Tapi masih muncul rasa tidak percaya dirinya, menghilang. Begitu seterusnya. Ya, jadi caranya bisa tarik napas, ya bisa teman-teman sambil merem, pikirkan hal-hal yang paling nyenang atau coba bayangkan prediksi, ya prediksi masa depan saya bilangnya. Jadi kita memprediksi gimana caranya nanti berjalannya pada saat saya lagi memaparkan materi.
Ya, pikirkan hal-hal yang positifnya. Gitu. Kayak ngebayangin gitu, kayak kayak apa ya? Kayak menghayal lah kasarnya. Tapi kalau menghayal itu kan sesuatu hal yang tidak disarankan, tapi ini menghayalnya untuk kegiatan hal yang positif. Gitu. Agar aura-aura atau pikiran-pikiran positif bisa hadir dalam diri kita pada saat tampil. Sehingga pada saat tampil kita sudah tahu, oh, secara on the spot pikiran kita itu sudah merespon hal-hal yang sudah divisualisasikan sebelumnya. Sampai sini kira-kira kan Nur Hidayati, apakah ada gambaran? Ya. Jadi sederhananya ketika kita nervous, jangan terus berbicara, hentikan aja. Ya, sambil hentikan itu, sambil kalau ada audiens bisa interaksi dengan mengajukan pertanyaan atau bertanya. Namun tetap pikiran kita harus tetap responsif untuk memikirkan hal-hal berikutnya apa yang mau disampaikan. Seperti itu kan Nur Hidayati. Ya, lagi-lagi memang kuncinya perlu dilatih. Gitu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Dua orang lagi boleh? Boleh Kak Rani. Habis ini Kak Diki. Silakan Kak Rani. Jadi saya mau sharing sedikit aja. Waktu public speaking tadi sih, saya pikir sudah bagus karena saya sudah persiapan dulu sebelumnya. Tapi ada satu yang saya sadari sampai sekarang, yaitu intonasi saya itu dari kata ke kata kadang masih kaku. Itu gimana ya cara latihnya? Oke, baik ya, luar biasa ya. Dan ternyata Kerani sudah menyadari ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya teman-teman, nanti di pertemuan ketiga kita akan lebih ke membahas tentang teknis. Salah satunya adalah intonasi. Jadi salah satunya spoiler aja, karena memang intonasi itu sangat diperlukan ketika kita mau bicara. Karena nggak mungkin dong kita bicara itu datar. Contoh datar itu seperti ini. Baik teman-teman, jadi public speaking itu ternyata bisa kita pelajari. Banyak hal yang bisa kita pelajari terkait public speaking. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tidak enak kan datar. Nah, jadi kayak nyanyi aja lah. Ada nadanya, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Ya, kalau MC misalkan pakai nada do doang, biar suaranya bulat. Tapi kalau dalam public speaking, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya dimainin. Kapan kita harus tinggi, kapan kita harus rendah. Itu kapan juga kita harus keras, kapan juga kita harus pelan. Jadi memang divariasikan nadanya. Nah, gimana caranya? Kapan kita mentebalkan atau intonasinya? Biasanya hal-hal yang penting, kalau kita kan saya ngomong hal-hal yang penting, penting itu ditebelin. Gitu. Dapat sampai sini Karani gambarannya? Ya, Detailnya dapat nanti sih. ya di besok malam ya kita akan bahas ya Karani. Oke, makasih Kak. Oke, baik. Ada Kak Diki, gimana Kak Diki? Ya tadi saya rasakan pas public speaking itu saya ngomongnya masih terbata-bata nih, masih belum lancar, masih gugup juga, terus intonasi juga masih kurang kurang jelas lah gitu. Dan pas tadi public speaking rasanya tuh pengen cepet-cepet pengen cepet-cepet selesai aja gitu. Nah itu Oke. solusinya gimana Kak? Oke, nah Kak Diki apakah sudah mencoba melakukan hal-hal yang dibahas di pertemuan pertama? Seperti mempersiapkan materi, terus cobain praktek dulu materinya Sudah sih, cuman nggak nggak terus, cuman sekali doang di depan cermin. sekali doang. Tapi ada perbedaan nggak ketika pada saat berlatih di cermin sama pada saat sekarang praktek? Pas di cermin tuh masih masih sama sih, masih terbata-bata gitu, masih gugup juga, masih sama. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apakah ada hal-hal negatif yang dipikirkan? Tadi kan Kak Diki sudah ditunjuk ya, sudah tahu urutannya. Ada Ya. pikiran-pikiran negatif nggak yang muncul pada saat Kak Diki mau tampil? Kalau pikiran negatif sih tadi belum, bukan belum, nggak ada gitu. Nggak ada, berarti semuanya Kayak positif ya. Maksudnya tuh pikiran negatif itu kayak rasa grogi, rasa takut ngeblank, takut salah, seperti itu Kak. kalau gitu enggak sih, cuman paling deg-degan doang gitu, Lagi masih deg-degan ya. deg-degan. Oke, Ya. baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, memang ketika kita berlatih itu nggak cukup sekali gitu. Seperti yang dibilang, rasa grogi, rasa gugup itu hanya akan muncul di awal aja. Ketika teman-teman sudah mendapatkan feel-nya, sudah merasakan ritmenya, maka rasa grogi itu akan hilang dengan sendirinya.
walau tetap ada rasa grogi, tapi sudah menurun porsinya gitu. Makanya di dalam public speaking itu ya ala bisa karena biasa gitu. Saya pun terkadang rasa grogi itu masih ada. Makanya ketika saya memulai sebuah kelas, saya datang duluan. Ketika datang ya sambil enjoy aja, nyalain musik, kalau mau dibagiin di share screen juga boleh. Terus sapa. Ya sebelum mulai tanya jawab aja, nanya-nanya gitu. Agar kita bisa lebih terbangun. Biar kita terkoneksi dengan satu sama lain gitu. Karena rasa grogi itu kita nggak kenal audiensnya, mungkin kenal hanya sebatas di pertemuannya aja, tapi belum pernah ngobrol tatap muka. Gitu. Sederhananya gini teman-teman ya. Contoh nyatanya adalah ketika misalkan Kak Diki ngobrol sama orang baru, kadang bingung apa yang mau diobrolin. Ya, kadang bingung atau Iya kadang betul. rasa masih jaim-jaim mau ngomong juga. Itu karena kita Iya betul. belum ada sinkron. Kita belum tidak saling mengenal sama lawan bicara kita. Beda kalau sama teman yang sudah dikenal. Ngobrol itu luwes. Bahkan ngobrolnya itu intonasinya keluar energik dan antusias. Ada gambaran sampai sini Kak Diki? Ada sih, emang emang itu sih yang saya rasakan ketika ngobrol sama orang baru sama teman sendiri gitu. Nah, benar. Kuncinya adalah sebelum mulai, makanya alangkah baiknya sapa ngobrol aja. Apapun yang mau diobrolin selama itu positif, nggak apa-apa ngobrol. Nanya kabar, domisili, segala macam apapun. Gitu ya, sapa. Setidaknya kita sudah tahulah namanya gitu, domisilinya dari mana gitu. Dan usahakan ketika manggil orang itu mau bapak, mau ibu, mau kakak, mau adik dan lainnya, sebutkan namanya. Misal kayak Kak Diki gitu. Jangan hanya panggilan Kak aja. Ya, karena secara psikologis ketika kita memanggil seseorang dengan sebutan namanya, itu akan ngerasa lebih kenal itu. Gitu ya. Itu bisa dicoba ya Kak Diki ya. Sambil teknis-teknis lainnya kita akan bahas nanti. Oke Oke. Kak, terima kasih Kak. Baik, teman-teman ya, karena waktunya terbatas, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh diajukan di kolom chat ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas setelah saya memaparkan materi di pertemuan kedua ini. Oke, baik. Nah, secara keseluruhan ya, apa yang sudah teman-teman sajikan tadi, apa yang sudah teman-teman paparkan, itu sudah memenuhi unsur dari sequencing ya, yang terdiri dari 3 gitu. Mulai dari opening, isi dan kesimpulannya. Ya, walaupun memang harus ada lagi polesan-polesan gimana agar ketika kita berbicara apa yang disampaikan itu lebih terstruktur, lebih tertata. Itu mulai dari kalimat-kalimat yang ingin disampaikan, mulai dari diksi yang ingin kita sampaikan itu seperti apanya harus terstruktur. Namun bisa disesuaikan dengan audiens. Kalau kegiatannya seperti ini kan nggak formal gitu ya, santai, bebas. Seperti kayak tadi Kak Jepinus. Kalau tidak formal ya saya lebih luas. Tapi kalau formal terkadang saya nyari diksinya itu harus seperti apa bingung. Itu makanya sebagai seorang speaker kita harus memahami jenis acaranya sebelum kita menyampaikan sesuatu. Nah, teman-teman, untuk memudahkan pada saat proses penulisan skrip, ya seorang speaker juga memang harus mempersiapkan sedetail mungkin. Ya, oleh karena itu di dalam public speaking itu ada yang namanya public speaking method atau metode public speaking. Ya, ada memorize, ada manuskrip, ada extemporaneous, ada impromptu, storytelling, dan elevator speech. Namun, saya akan membahas tentang 2 hal, ya, metode public speaking. Yang pertama adalah manuskrip. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar manuskrip itu sesuai dengan namanya, ya. Metode berbicara di depan umum ini menggunakan naskah atau kita membaca. Membaca secara lengkap apa yang sudah ada di skrip kita bacakan. Itu adalah manuskrip. Itu. Namun ada tipsnya. Ketika teman-teman ingin menggunakan manuskrip, walaupun memang secara kebanyakan seorang speaker-speaker sudah meninggalkan metode ini. Walaupun sebagian besar masih banyak digunakan seperti kayak penceramah itu masih membawa skripnya. Itu. Tipsnya adalah yang pertama, ya pastikan tulisan berisikan kondisi, audiens, dan tentunya bermanfaat.
Maksudnya berisikan kondisi audiens itu ketika teman-teman menulis sebuah tema. Contoh proses lebih penting dari hasil. Ya, cari fakta-fakta kenapa proses itu lebih penting dibanding hasil. Ya, gali dulu ya, riset dulu. Karena itu kalau kita ketik di Google pasti banyak banget penjelasannya. Nah, teman-teman baca, oh ternyata ini yang menariknya. Tulis aja secara spesifik. Gitu. Ya, sehingga ketika teman-teman tulis dan nanti sampaikan akan jauh lebih bermanfaat dan lebih menarik untuk didengar oleh audiens. Kemudian yang kedua, ya, hindari penulisan naskah yang panjang dan ambigu. Ya, hindari penulisan naskah yang panjang dan ambigu karena ketika kita mempresentasikan tujuannya adalah apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh audiens. Kalau tujuannya sosialisasi, edukasi, audiens jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi pastikan clear, jelas, spesifik. Dan yang ketiga, ya pastikan ada waktu eye contact pada audiens. Walaupun kita baca skrip, tapi sesekali harus lihat ke audiens. Gitu. Memang kalau secara online seperti ini, kadang agak ambigu juga kalau kita mau lihat ke eye contact-nya peserta. Nah, kalau seperti ini, saya lagi eye contact nih ke teman-teman. Tapi bagi saya, seperti ini saya kurang nyaman karena saya ngelihatnya kamera aja. Kalau seperti ini jauh lebih nyaman karena visualnya teman-teman terlihat. Gitu. Saya bisa melihat wajahnya Kak Diki, wajahnya Kak Nanda, wajahnya Kak Wahyu, Kak Taupan, dan Kak Abdul Rosid. Kalau seperti ini, saya seolah-olah berinteraksi dengan kamera. Tapi teman-teman bisa merasakan kalau saya lagi melihat mata teman-teman. Gitu. Itu kalau tantangannya ketika online. Tapi kalau offline, ya ketika misalkan kita bawa naskah, ya pastikan sesekali lihat. Gitu. Tapi walaupun menjadi seorang speaker di modern saat ini sudah jarang sekali menggunakan menu ini. Tapi untuk pemula ini juga wajib. Ya, dalam artian bisa menjadi metode untuk latihan. Kenapa? Karena dari manuskrip ini kalau kita pahami poin-poinnya, maka kita akan bisa menyampaikannya tanpa skrip. Gitu. Kadang kan ada orang yang belajarnya itu nulis dulu. Wah, saya nulis dulu temanya nih. Oh, ternyata karena sering nulis, saya jadi ingat. Ya udahlah, saya nggak perlu skrip lagi. Gitu ya. Kemudian agar pada saat kita nulis skrip itu memenuhi unsur berisikan kondisi audiens yang ternyata tentunya bermanfaat, kemudian penulisannya tuh tidak panjang dan tidak ambigu, ya kemudian ada waktu eye contact-nya. Nah, di dalam public speaking ada yang namanya content struktur. Nah, jadi pada saat nulis itu ada strukturnya. Biar kita terhindar dari nulis apa, jadi tulis apa yang ada di Google, cek, tulis, spread. Gitu. Jadi kalau copy paste pasti banyak bahasa-bahasa yang tidak familiar. Makanya kalau kita di Google, kita baca dulu di Google kalau mau tulis, tulis berdasarkan apa yang sesuai dengan kalimat-kalimat yang kita ingin sampaikan. Itu tipsnya. Nah, kemudian di dalam public speaking ya ada content struktur. Yang pertama itu ada namanya problem solution. Ya. Maksudnya adalah ketika teman-teman ingin menulis atau ingin memaparkan berdasarkan konten struktur problem solution, biasanya diawali dengan permasalahan-permasalahan dulu. Apa yang disampaikannya itu diawali dengan permasalahan-permasalahan dulu, kemudian dicari alternatif penyelesaiannya, atau bahkan dikasih solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang sudah dipaparkan. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan pertama, ya, setelah cuplikan nonton video, kemudian apa yang biasanya terjadi ketika kita grogi saat mau tampil, masalah yang terjadi itu mulai dari gugup, blank, dan lain sebagainya. Itu kan saya menceritakan semua permasalahannya. Kemudian diakhiri dengan yang namanya 3 solusi untuk berlatih. Itu adalah problem solution. Jadi teman-teman bisa nulis konten strukturnya berdasarkan problem solution. Tentunya harus ada unsur dasarnya gitu. Ya kalau dalam pembuatan rumah itu dasarnya ya namanya apa? Pondasi. Pondasi itu kalau di dalam public speaking itu ya harus ada pondasinya, itu harus ada
besi apa ya, saya kurang paham, ada besi, ada semen, banyakin semennya, ada yang lain-lain corana, dibanyakin corannya. Jadi di dalam public speaking juga pondasinya adalah opening, isi, kesimpulan. Ya, itu tuh harus ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Kalau teman-teman ngomong langsung ke isinya doang, bisa sih, tapi apakah pesertanya bisa memahami? Ya, kayak teman-teman baru datang sampai kantor langsung ditembak sama bos, tolong dong langsung persiapan ini. Wah, langsung panik. Ya, gitu. Ya, itu adalah konten struktur berdasarkan problem solution. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada yang namanya konten struktur berdasarkan poin 1, poin 2, poin 3. Maksudnya berdasarkan apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin dibicarakan. Gitu. Nah, sekarang ini saya lagi menyampaikan konten struktur berdasarkan poin 1, 2, 3. Ya, memaparkan tentang konten struktur. Karena ini apa yang ingin saya bicarakan, apa yang ingin saya sampaikan. Gitu. Nah, konten struktur ini yang tentunya akan ngebantu teman-teman pada saat proses menulis sebuah skrip atau naskah. Sehingga terhindar dari kalimat-kalimat atau skrip yang panjang dan ambigu. Jelas ya teman-teman, sampai sini ada gambaran? Ada gambaran sampai sini? Oke, saya akan kasih lihat contohnya. Sebentar teman-teman. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah, ini adalah contoh manuskrip yang saya gunakan konten strukturnya berdasarkan apa yang ingin saya bicarakan. Gitu kan, di sini kalau kita melihat ke dasar public speaking ya ada opening, ada script atau isinya. Ini harusnya isi ya, bukan script. Ini harusnya isi, bukan script. Di sini ada yang namanya closing. Ini adalah kerangkanya atau fondasinya di dalam public speaking. Nah, di dalam opening itu, seperti kalau mau memperkenalkan, salam memperkenalkan diri, boleh, silakan. Ya, karena itu adalah bagian terpenting. Biar audiens tahu siapa kita dan kita tuh mau bicara apa. Apakah kita kredibel dengan apa yang ingin kita bicarakan. Gitu. Kenapa di naskah ini bisa dikatakan sebagai konten struktur apa yang ingin dibicarakan? Ya, karena di sini saya ingin membicarakan tentang pentingnya kredibilitas. Ya, saya ingin ngebahas kredibilitas. Kenapa kredibilitas itu penting? Ya, di sini dasarnya adalah ya kalau menjadi seorang trainer ataupun speaker yang berdampak atau percaya diri, ya tentunya harus memiliki kredibilitas. Apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Ya, kemudian di sini saya menyampaikan 3 hal. Bukan karena ada poinnya ada 3 ya, tapi di sini poinnya. Di sini saya membicarakan tentang biar kita menjadi trainer yang berdampak. Atau ternyata menjadi trainer yang berdampak itu tidak semudah yang orang pikirkan. Ada cara atau ada hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian barulah sampaikan di sini. Ya. Dan diakhiri tentunya dengan closing dan salam. Ini adalah contoh konten struktur manuskrip berdasarkan problem, maksud saya berdasarkan poin 1, 2, 3 atau berdasarkan apa yang ingin kita bicarakan. Ya, nanti saya akan kirim di grup agar teman-teman boleh di mute, boleh dibantu di mute ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah metode manuskrip berdasarkan konten struktur problem solution. Ya, ini seperti yang saya bahas ya di pertemuan pertama.
Kenapa ini dikatakan problem solution? Ya, di sini saya memaparkan tentang pentingnya public speaking dulu. Ya, sebagai bahan bridgingnya. Gitu. Ternyata di dalam karir itu sangat penting public speaking. Itu. Kemudian saya di sini memberikan permasalahan-permasalahan yang biasanya sering terjadi ketika kita public speaking. Itu. Kemudian ada solusi yang ditawarkannya agar kita terhindar dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas. Nah, diakhiri dengan statement ya, setelah mempelajari di sini lebih jelas lagi untuk statement yang sudah kita paparkan atau dari solusi yang sudah dipaparkan agar lebih kuat lagi harus dikasih kesimpulannya dan diakhiri dengan closing. Nah, ini adalah contoh manuskrip berdasarkan konten struktur problem solution. Itu. Sampai sini teman-teman, apakah ada gambaran? Ada gambaran sampai sini, nanti saya akan kirimkan di grup. Ya, ini juga salah satu hal yang harus dipersiapkan untuk praktek di pertemuan terakhir atau ketiga. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian metode yang kedua di dalam public speaking itu salah satunya adalah impromptu. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar metode ini karena ini adalah salah satu metode yang memang harus kita kuasai sebagai praktisi public speaking. Namun ini tidak disarankan untuk pemula. Ya, kenapa? Kita akan bahas ya. Jadi impromptu ini, teman-teman, bentar, boleh bantu di mute dulu ya teman-teman jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi metode impromptu ini adalah metode ketika kita berbicara di depan umum yang dilakukan secara on the spot atau spontan, langsung tanpa persiapan. Pernah dong tentunya teman-teman tiba-tiba ditunjuk oleh atasan atau rekan kerja atau guru. Oke, misalkan Kak Rani tolong dong presentasiin tentang bab 2 halaman 153. Tolong dibacain. Itu. Atau Kak Taupan tolong dong saya lagi ada halangan nanti siang ada rapat tolong dong dipimpin untuk ice breaking terlebih dahulu misalkan. Gitu. Tolong dong Kak Abdul nanti ada pertemuan dengan para dinas pekerjaan di lapangan, tolong kasih sambutan. Jadi secara on the spot atau secara spontan. Ya, walaupun secara teknis masih ada spare waktu. Ya, karena biasanya secara on the spot itu tidak mungkin ketika misalkan lagi pertemuan seperti ini, saya minta Kak Diki tolong dong gantiin bawain materi ini, tidak mungkin. Mungkin saja, tapi itu porsinya atau skalanya itu kecil banget. Tapi biasanya misalkan Kananda, kebetulan besok pagi saya ada halangan untuk memberikan sambutan, boleh dong tolong wakilkan. Gitu. Misalkan ngasih taunya sejam sebelum acara. Ya. Nah, dengan metode impromptu ini setidaknya kita masih ada persiapan. Gimana cara mempersiapkannya? Kita akan bahas dulu. Ya, tipsnya ketika teman-teman mau atau maksud saya mau ditunjuk, bukan mau ditunjuk ya. Ketika ditunjuk untuk berbicara secara spontan. Ya, karena kita tidak bisa menolak. Kecuali ya kalau memang alasannya kuat, is oke, nggak apa-apa. Karena saya juga pernah menolak. Ya, ketika saya disuruh menjadi MC di acara sebuah seminar 30 menit. Saya menolak. Kenapa? Karena pertama dari panitianya itu tidak menyiapkan nama-nama narasumbernya dan materinya. Saya menolak alasannya adalah saya tidak mau mempermalukan diri saya. Bagaimana bisa saya harus menjadi seorang moderator? Saya tidak mengetahui narasumber saya siapa. Siapa tahu ada nama-nama gelarnya yang belum familiar yang harus saya sebutkan dan materinya pun belum ada. Itu kan masih masuk akal. Dan hak kita juga menolak. Kecuali konteksnya kalau dalam pekerjaan agak susah juga ya buat menolak. Kalau kita menolak kadang berani ya Anda. Udah seperti itu aja bos. Oke, nah itulah impromptu. Jadi quick tipsnya yang pertama ya teman-teman.
pastikan memang mental sudah terlatih untuk berbicara di depan umum. Ya, mental kita tuh sudah terbentuk, sudah terlatih karena memang kita sudah pegiat seorang public speaking lah. Kita sudah memang pekerjaan kita itu adalah seorang speaker. Makanya tidak saya sarankan untuk pemula. Gitu. Namun kenapa saya sampaikan, setidaknya teman-teman sudah memahami dulu secara teorinya. Gitu. Siapa tahu kan tiba-tiba teman-teman ditunjuk secara dadakan, oh ternyata di Trias Academy saya sudah dikasih tahu nih sama Kak Piram caranya biar berbicara spontan itu bisa lancar dan tidak gugup. Gitu. Kemudian yang kedua, memiliki kosakata yang baik dan banyak. Ya, baik dan banyak. Gitu. Karena spontan kan, kita tidak bisa mempersiapkan apalagi riset, apalagi nyiapin materinya. Makanya kita kosakata yang baik dan banyak. Dan yang ketiga, bisa menggunakan formula TAPS. T, A, P, S. Ya, nanti kita akan bahas dan akan saya kasih contohnya. Nah, metode TAPS, metode impromptu maksud saya dengan tool TAPS. TAPS ini singkatan dari T-nya adalah tema. Ya, sampaikan kepada audiens tentang tema yang ingin dibawakan. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan hari ini senang sekali saya Firlam, saya akan memaparkan pentingnya kredibilitas. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua A-nya adalah alasan. Kenapa tema tersebut penting untuk audiens? Nah, karena menjadi seorang speaker yang berdampak dan percaya diri perlu memiliki kredibilitas. Ketika kita membicarakan tentang menjadi seorang trainer yang baik, maka kita harus kompeten dan memiliki keahlian pada bidang trainer. Itu adalah alasannya. Kemudian poinnya, apa saja poin penting yang harus dipahami oleh audiens? Ya, ada beberapa hal teman-teman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang kredibilitas, kemudian yang kedua tentang gimana caranya meningkatkan kredibilitas, yang ketiga apa yang harus kita lakukan agar kredibilitas itu muncul. Itu P-nya. Dan yang ketiga S-nya. Kesimpulan dari tema yang kita bawakan. Atau apakah ada solusi? Itu adalah contoh kesingkatan dari TAPS. Tema, alasan, poin, dan simpulan. Nah, kemudian di dalam metode impromptu ini, tantangannya adalah ketika kita berbicara secara spontan, kosakata yang sedikit. Ya, kita tidak banyak kosakata. Pasti kosakatanya sedikit. Gitu. Kemudian yang kedua, terkadang ketika kita bridging, pasti akan patah dan kasar. Ketika masuk opening, isi, dan closing, pasti bridgingnya kasar. Itu. Makanya sebagai seorang speaker, agar kita bisa terlatih mentalnya, ya harus membaca, mendengar. Atau bahkan bisa menonton cuplikan-cuplikan seorang speaker yang lainnya. Seperti itu teman-teman, metode impromptu. Nah, untuk contohnya, saya akan share screen. Sudah muncul teman-teman? Sudah muncul ya? Sudah, Kak. Nah, ini adalah contoh metode impromptu. Jadi ketika kita ada jeda beberapa waktu, beberapa menit atau jam, kita bisa menyiapkan toolsnya seperti ini. Jadi bukan naskah apa yang ingin kita bicarakan, tapi kerangkanya, garis besar, gambaran apa yang ingin kita disampaikan. Contoh di sini tentang kredibilitas. Ya, poinnya saya ingin bahas 3 hal aja. Tentang pengertian, bagaimana cara ngebentuknya, ya, kemudian gimana cara seseorang itu bisa muncul kredibelnya. Kredibilitasnya itu muncul tuh karena apa faktornya. Kemudian simpulan. Gitu. Nah, contohnya ketika saya membawakan hal ini atau membawakan tema ini, saya akan kemas seperti ini ya. Biar teman-teman ada gambaran, saya akan contohkan. Oke, saya akan kemas seperti ini ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun selalu dalam kondisi terbaiknya. Sebelumnya perkenalkan, saya Firlam. Suatu kebanggaan bisa hadir di sini untuk berbagi dan belajar bersama bareng teman-teman. Nah, teman-teman,
Setelah kita bertemu di pertemuan pertama, ternyata menjadi seorang speaker yang berdampak dan handal tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Pekerjaan kita bukan hanya menyampaikan materi di dalam kelas saja, namun harus terus menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan di dalam kelas dan dipraktekkan oleh para audiens di tempat kerjanya. Maka setiap ucapan yang kita sampaikan dan apapun yang kita ajarkan akan menjadi dasar untuk memutuskan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, tantangan sebagai seorang speaker adalah memastikan kita memahami materi yang ingin disampaikan dan audiens ketika training dengan kita mau mendengarkan kita atau tidak. Oleh karena itu, sesi ini akan membantu teman-teman untuk dapat memahami pentingnya kredibilitas. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui teman-teman mengenai kredibilitas ya, agar apa yang teman-teman sampaikan didengar oleh para peserta. Yang pertama, kredibilitas itu apa sih? Ya, kredibilitas di dalam bahasa Inggris itu credibility yang diambil dari Cambridge English Dictionary. Fakta bahwa seseorang dapat dipercaya atau dipercayai. Sedangkan dari Oxford English Dictionary, credibility adalah menjadi yang dipercaya dan dipercayai. Artinya satu, yaitu dipercaya. Gitu. Kemudian dari mana seseorang itu bisa terbangun kredibilitasnya? Gimana Kak Piram biar kredibilitas kita itu terbangun? Nah, menurut Stephen R. Covey, ya, penulis buku The 7 Habits of High Effective People, menyatakan kredibilitas yang timbul karena kepercayaan dibangun atas 2 hal. Kompetensi dan karakter seseorang. Kompetensi dan karakter. Ya, jadi kredibilitas itu timbul dibangun atas 2 hal, kompetensi dan karakter. Nah, seseorang dianggap kredibel apabila dari sisi karakternya memiliki integritas, motivasi tinggi terhadap lingkungan dan pekerjaannya. Nah, sedangkan dari sisi kemampuan tentunya harus memiliki kapabilitas atau keahlian. Ya, bisa menjadi track record lah apakah di pekerjaan sebelumnya baik atau tidak. Jadi perilaku yang kita tonjolkan harus selaras dengan apa yang kita sampaikan. Nah, harapannya seseorang ya bisa terbentuk kredibilitasnya ya harus memahami dulu tentang kredibilitas itu seperti apa. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari kredibilitas bahwa menjadi seorang speaker yang memberikan impact perlu memiliki yang namanya kredibilitas. Kredibilitas yang tinggi akan mempermudah pekerjaan teman-teman ketika berinteraksi dengan para audiens. Cara teman-teman membangun kredibilitas tergantung dari seberapa besar kesan positif yang teman-teman timbulkan kepada audiens dan seberapa tinggi kepercayaan audiens kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya buat saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi sederhananya, ini adalah kerangkanya yang ingin kita sampaikan. Itu berbeda dengan manuskrip. Kalau manuskrip itu semuanya sudah ada di dalam teksnya. Tapi agar kita tidak buta banget lah, kita harus ada tongkatnya biar kita bisa berjalan ketika berbicara. Itu analoginya. Maksudnya dengan metode impromptu ini, tema alasan poin simpulan, kita sudah mengetahui, oh saya tuh mau bahas 3 hal. Poinnya ini aja, kredibilitas. Oh, kalau ngomongin kredibilitas, saya bahas pengertiannya dulu deh. Terus kalau misalkan habis pengertiannya disampaikan, gimana ya caranya biar kita tuh bisa terbentuk kredibilitasnya. Itu. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Sampai sini, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Boleh, silakan Kak Wahyu. Wah, sudah jam 8.48 ya. Oke, baik. Gimana Kak Wahyu? Jadi posisi saya ceritakan dulu ya, kejadian hari ini. Jadi posisi saya kan tadi masih pekerjaannya Kak. Terus saya ditunjuk untuk presentasi. Jadi susunan teksnya saya itu kira-kira sudah masuk belum?
semua, itu bisa dimasuk dalam kategori teks juga ya. Pada saat memaparkannya menggunakan teks, tapi Kak, Tidak, tidak lisan menggunakan lah. teks. Dengan pengetahuan saya aja. Dengan pengetahuan. Dengan Tapi contoh. sebelumnya Kakak mempersiapkan teksnya terlebih dahulu gitu ya? Untuk saya sih kan saya masih di ilmu komunikasi Kak ya. Jadi untuk Sebentar Kak, komunikasi agak noise, jadi saya kurang memahami pertanyaannya. Agak sedikit noise suaranya. Ada suara musik. Jadi saya kan jadi saya kan di ilmu komunikasi Kak. Jadi adalah yang saya paham tentang komunikasi. Dan saya mengerti banget dengan non verbal dan verbal. Jadi itu yang saya sampaikan. Nah, apakah dengan cara saya memaparkan segala sesuatu yang saya paparkan itu bisa masuk dalam kategori teks gitu? Sudah masuk dalam kategori teks gitu Kak? TAPS. Oke, baik dapat ya. Apakah yang Kak Wahyu paparkan itu bisa masuk ke kategori TAPS atau tidak? Seperti itu ya, Kak Wahyu ya. Betul. Oke, baik. Jadi sederhananya gini teman-teman. TAPS ini adalah langkah atau awal sebelum kita memulai. Gitu. Tapi kalau misalkan Kak Wahyu sudah memulai, mau menyamakan apakah apa yang tadi saya bicarakan itu menggunakan tool tabs-nya atau tidak, gitu. Itu bisa aja bisa menggunakan itu. Kalau kita semua sudah memahami, oh ternyata Kak Wahyu itu ngomongnya menggunakan metode impromptu misalkan dengan metode tabs tadi. Atau misalkan Kak Wahyu itu ngomongnya, wah ini konten strukturnya yang apa yang Kak Wahyu sampaikan itu berdasarkan problem solution. Oh berdasarkan poin 1, 2, 3. Gitu ya, gambaran sederhananya. Tapi si metode impromptu ini dengan tool tabs ini adalah tujuannya tadi agar kita tidak buta. Gitu. Karena kalau kita ditunjuk secara dadakan itu pasti yang namanya rasa groginya itu meningkat. Waduh gimana ini ya, saya ditunjuk mana belum persiapan lagi. Nah, selama ada jeda waktu beberapa menit ya, beberapa menit pun kita bisa menyiapkan. Oh, saya mau bahas temanya. Ketik aja di handphone, temanya ini. Kira-kira alasannya ini. Kira-kira yang mau saya bahas tuh poinnya 2 hal aja lah. Nggak usah banyak-banyak kesimpulannya. Gitu. Nah, secara nggak langsung dengan kita ada kerangka seperti ini atau polanya seperti ini, kita jauh lebih bisa rileks atau percaya diri ketika menyampaikannya. Walaupun memang pasti banyak hal-hal yang kekurangannya, seperti bridging patah atau kosakata yang sedikit. Gitu. Ya, jadi toolsnya si impromptu itu untuk membantu memudahkan agar kita tidak terlalu panik ketika ditunjuk secara dadakan. Dapat sampai sini Kak Wahyu gambarannya? Iya, dapat Kak. Dapat ya. Oke, besok pasti teman-teman bisa menebak ya. Oh, Kak Rani, Kak Nanda, Kak Jevinus itu pakai konten struktur apa ya? Gitu, karena ada kaitannya dengan hal yang harus dipersiapkan untuk besok malam. Oke, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman boleh sebelum saya paparkan untuk persiapan yang besok malam. Baik, jika tidak ada ya. Oke, teman-teman, untuk besok malam ya, kita akan diawali dengan materi. Ya, lebih ke teknik di dalam public speaking. Ya, hal-hal yang harus dipahami dan harus diaplikasikan ketika teman-teman berbicara di depan umum. Gitu. Lalu dilanjutkan dengan praktek yang harus teman-teman mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga itu apa yang sudah dipelajari diaplikasikan. Namun ya lagi-lagi karena di dalam public speaking persiapan itu lebih penting dari pengalaman seperti yang pernah saya katakan, maka silahkan teman-teman siapkan dulu ya skripnya. Ya, mau menggunakan manuskrip silahkan, mau menggunakan impromptu silahkan boleh. Teman-teman bisa pilih. Ya, tapi catatannya untuk yang menggunakan manuskrip pada saat besok malam tampil itu tidak melihat. Ya, melihat sesekali oke lah nggak apa-apa, tapi jangan dibaca. Ya, karena ini konteksnya latihan. Kalau teman-teman hanya ngebaca sayang, nanti pil untuk prakteknya tidak dapat dirasakan. Gitu. Jadi siapkan dulu teman-teman untuk yang menggunakan manuskrip, silakan bisa pilih nulis skripnya
mau berdasarkan problem solution atau berdasarkan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Gitu. Setelah ini saya akan kirimkan contoh naskah, manuskrip, dan impromptunya di dalam grup. Ya, jadi biar teman-teman ada bayangan mau menulisnya seperti apa. Jelas sampai sini instruksinya teman-teman? Jelas apa yang harus Jelas, teman-teman persiapkan? Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Nah, harapannya teman-teman ya untuk Kak Pajar malam hari ini tidak sempat praktek, tidak apa-apa ya Kak Pajar, masih ada besok hari bisa Kak Pajar persiapkan sesuai dengan instruksi yang sudah saya paparkan. Nah, harapannya ya teman-teman lagi-lagi setelah teman-teman menyiapkan manuskripnya, baik maksud saya setelah menyiapkan naskahnya, mau menggunakan manuskrip ataupun impromptu, silahkan latih terlebih dahulu. Ya, saya tidak mewajibkan teman-teman harus pakai ini atau pakai itu. Kalau mau pilih impromptu silakan. Ya, teman-teman sudah tahu tantangan dan apa yang harus dilakukan ketika menggunakan metode impromptu. Mau melatih biar mental saya terlatih boleh. Ya, mudah-mudahan untuk instruksi di pertemuan ketiga itu sudah jelas. Dan teman-teman bisa mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum tampil. Nah, spoiler ya teman-teman, untuk pertemuan ketiga akan diawali dengan pembahasan 3 elemen di dalam public speaking yang diungkapkan teorinya oleh Dr. Albert Mehrabian. Ya, saya yakin teman-teman sudah mengetahuinya. Kita akan kumpas tuntas mulai dari teknis-teknisnya seperti apa, khususnya terkait pertanyaan yang diajukan oleh Kak Rani. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa untuk malam ini sudah cukup ya, karena sudah jam 8.56 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan malam ini memberikan pengetahuan baru. Lagi-lagi gelasnya sudah terisi ya, gelasnya sudah terisi dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Dan lagi-lagi ya, karena yang di dalam belajar itu tidak ada yang namanya kesempurnaan. Ya, karena belajar itu adalah untuk menunjukkan siapa kita, karena dengan belajar kita akan terlihat hasilnya. Bahwasanya yang tadinya tidak bisa akan menjadi bisa. Yang tadinya belum terbiasa akan terbiasa. Yang tadinya misalkan Kak Jepinus masih suka ngeblank, masih suka bingung, dan sehingga tidak memiliki rasa percaya dirinya kurang, maka dengan seringnya error-error itu terjadi akan berkurang. Ya, seperti dalam kegiatan memasak. Oke, baik teman-teman, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan, baik pekerjaan ataupun pendidikannya. Sebelum kita close, boleh nyalain kameranya? Kita akan abadikan dulu momen ini. Ya, boleh teman-teman gayanya gaya samaan ya. Jempol semua apa kayak gini ya, kayak Power Ranger. Ginilah biar kayak Pesporios. Saya belum sempat nonton ini film. Oke, boleh kayak gini. Kalau saya satu ya, saya mau capture soalnya. Boleh teman-teman kayak gini semua. Ya, biar kita berubah. Boleh Kak Diki seperti ini. Kak Diki, Kak Nabila, tangannya 2. Ya, Kak Wahyu boleh seperti ini. Kak Jepinus, standby. Oke, standby. 1, 2, 3. Cheese. Oke, baik teman-teman, sudah terasa kita hampir 120 menit pertemuan di malam ini. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan pada malam hari ini memberikan teman-teman pengetahuan baru ya, khususnya bagi saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan antusias belajar dari semuanya. Saya Firlam, pamit undur diri. Sampai bertemu di besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak.